pagi Kak. Maaf, kamera ya, baru GR nih. Buat persiapan HUT. Masih acara ya? Iya. Siap Kak. Itu ngapain? Scan barcode lagi diliatin. Ya Kak, izin nih sembari ini nih. Sembari nyeken. Iya, sembari nyeken. Ya 11-12 lah sama kasir supermarket. Siap, Kak. Oke. 3 menit lagi kita mulai ya Kak, sambil nunggu yang lain. Oke, kakak-kakak sambil nunggu yang lain, kita mulai saja ya Kak. Izin share screen ya kakak-kakak. Kita dokumentasi awal dulu yuk Kak. Kameranya dibuka dulu Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sekarang kita masuk di persiapan rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk tatap maya kita hari ini hanya 1 JP ya Kak.
Kira-kira kakak-kakak di sini sudah ada persiapan kah untuk RTL? Mungkin udah ada yang mempersiapkan, ada juga yang belum kali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sekarang kita sudah masuk di rencana tindak lanjut ya Kak, kegiatan RTL. Oke kakak-kakak, mari kita menenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kita mindfulness dulu ya Kak, 2 menit. Fokuskan diri kita, tenangkan hati dan pikiran. Sejenak kita fokus selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih kakak-kakak. Mungkin kayak kalau kelas kita mah terlalu fokus mulu ya. Hampir hampir tenang terus setiap hari, setiap jimit. Oke, kakak-kakak, sebelum kita lanjut masuk ke pembahasan materi tentang rencana tindak lanjut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang non-muslim bisa menyesuaikan. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih kakak-kakak. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Selamat pagi kakak-kakak semua. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama kita merefleksikan pembelajaran modul 3 tentang komunitas belajar sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita di sesi ini, yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Yang kedua, refleksi awal tentang modul 3,
Dan yang ketiga, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, dan lini masa. Yang keempat, dialog dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Oke, kita lanjut lagi ya, Kak. Yang pertama yaitu pendahuluan. Persiapan belajar. Kakak-kakak di sini silakan tuliskan. Kakak-kakak ada di level berapa pada persiapan belajar sesi ini. Boleh ditulis dari level 1 sampai level 10. Silakan kakak-kakak. Boleh tulis di komen ya, Kak. Kak Adip, Kak Yoyo, Kak Anissa ada di level 6. Ayo kakak-kakak yang lain. Kak Hadi level 6. Ya, kakak-kakak yang lain masih ditunggu. Jawabannya ada di level berapa? Kak Anissa, boleh minta penjelasannya kenapa Mbak ada di level 6? Untuk persiapan belajar hari ini kan Kak masuknya ya? Ini tadi ya? Ya, Atau persiapan dari yang RTL? persiapan tatap maya sekarang, Kak. Oh, karena kebagi-bagi nih Kak waktunya hari ini. Lagi ada Pelina, kemudian persiapan PKKS hari Senin. Assalamualaikum, maaf baru Mau join upacara kakak. juga. Jadi mungkin terbagi-bagi Waalaikumsalam ya, gitu. Kak Afif. Jadi masih belum bisa fokus seutuhnya ya. Iya, betul Kak. Ini lagi beres-beres teman-teman.
Oke, siap. Terima kasih Kak Anissa. Kak Pip, sehat Kak Pip? Alhamdulillah Kak, lagi di Ragunan nih Kak, di PPOP. Ngapain di Ragunan? Wih, Oh, jalan-jalan nih. PPOP. Kirain masuk yang ke sebelahnya. Habis ini paling Kak mau ini ngasih makan kudanil pakai semangka. Buset. Kapip, Kapip, kalau misalnya ke Ragunan mampir sini nih. Deket Iya nih, Kak, di mana Kak Dewi? di Ragunan 12. Woi, Samping pertanian. Jangan lupa bawa mantap. mangga sama rambutan. Nah, itu dia tuh. Itu dia yang dicari. Dah, mute. Iya Kak, maaf ya lagi bawa atlet nih dari kemarin. Agak sibuk. Siap. Wes, Sekarang mau denger nih, mantap. mumpung suaranya lagi kedengeran. Kira-kira persiapan belajarnya ada di level berapa? 1 sampai 10 Kak Pip? Saya udah di Yang lain, level 7 Kak. wih, yang lain masih level 6 nih. Semuanya Kak Pip level 7. Iya Kak. Percaya nggak? Alasannya apa tuh Kak Pip? Alasannya alhamdulillah kalau di sekolah itu sarana prasarana sekolah tercukupi Kak. Kenapa di level 7 saya tidak beranikan di level 8? Karena memang masih apa ya, masih banyak evaluasi dalam setiap pelaksanaan gitu Kak. Jadinya ya menitik beratkan proses masih berlaku ketika terjadinya kekurangan atau apapun yang kita mau capai gitu Kak dari modul apa dari perencanaan pengajaran kita. Ya pokoknya kenapa saya berani tuju karena dari fasilitas dan sarana prasarana sudah hampir menunjang Kak. Terima kasih. Memang luar Wih, luar biasanya karena biasa. pendanaan Kak, Terima kasih Kak pembiayaannya. Pip. Itu aja Kak, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Kak Pip. Oke, satu lagi, Kak Adiaksa. Boleh dong dengar suaranya? Iya Kak, Iya, silakan Kak Adiaksa. ya belajar untuk hari ini atau gimana nih Kak? Maaf baru dengar. Halo, dengeran Kak? Ya, baru kedengeran Ya, lagi. ya 6 Kak kalau saya karena ya lagi kalau hari ini sih saya lagi persiapan juga nih buat persiapan Hari Guru Nasional besok hari Senin karena ada kegiatan di sekolahan dan saya juga sebagai panitia intinya gitu Kak. Jadi kayak masih terbagi-bagi tadi mungkin kayak Kak Anissa juga pikirannya lagi terbagi-bagi. Itu aja sih Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Adiaksa. Berarti nggak jauh beda ya. Kita karena momennya sama. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan tanggapan dan jawabannya. Kita baru 12 orang. Kak Hartono ini belum nongol lagi nih Kak Hartono. Oke, kita lanjut ya Kak. Tujuan pembelajaran kita pada tatap maya hari ini, peserta atau kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Sebelum kita masuk tentang rencana tindak lanjut atau RTL yang ada di komunitas belajar, kita melakukan refleksi awal dulu ya kakak-kakak. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Seperti yang sudah kakak-kakak diskusikan kemarin, yang merancang pembelajaran, yang berpihak pada
peserta didik. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan kakak-kakak yang mau menjawab, boleh langsung buka mic atau raise hand. Silakan kakak-kakak. Ya Kak, saya mau jawab ya Kak. Oke, siap Kak Pip. Silakan. Kalau menurut saya untuk di tingkatan SMP eh, memang perlu ya Kak dan harus gitu loh, karena di pembelajaran P5 itu sudah terbagi Kak dari kurikulum, sudah memberikan tugas beberapa koordinator melaksanakan kegiatan P5. Nah, mungkin kalau di olahraga yang di sekolah saya sudah lakukan sport education model kemarin udah sempat, cuman bukan guru olahraga yang melaksanakan, tapi memang kegiatan olahraganya yang lebih ke arah permainan tradisional. Jadi ya menurut saya kalau kelompok berbasis proyek itu ya perlu ada Kak. Kalau di sekolah saya jujur ya sudah terlaksana. Mungkin itu aja Kak, terima kasih. Maaf kakak-kakak, iya, terima kasih Kak Pip. Maaf tadi ada trouble masalah jaringan. Oke, terima kasih Kak Pip. Kayaknya jaringan WiFi lagi bermasalah ini. Oke, silakan kakak-kakak. Ada yang mau memberikan tanggapannya lagi Kak? Selain Kak Pip tentang pertanyaan ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pemantik selanjutnya Kak ya. Untuk refleksi dari pembelajaran. Silakan kakak-kakak. Ya, Kak, silakan yang mau memberikan jawabannya. Langsung dibuka mic-nya ya, Kak.
Mungkin dari saya Kak Adit sedikit. Kak Adit silakan. Mungkin kalau dari saya bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam pembelajaran juga, dan anak-anak terlibat aktif. Kemudian mereka pun hasilnya juga sudah ada. Kemarin per kelas itu saya suruh bikin video pelaksanaannya dan sudah dikirimkan, itu jadi tugas akhir mereka juga sebelum SIS ini. Terus kalau untuk rekan sejawat atau guru-guru mungkin dalam itu, hanya mungkin dari wali kelas, kemudian guru-guru yang lain juga. Jadi beberapa guru pun pasti besok juga akan terlibat di dalam situ. Kira-kira seperti itu, Adit. Oke, terima kasih Kak Adip, luar biasa. Tadi jaringannya lagi kurang bagus ya Kak Adip ya? Atau jaringan saya nih yang lagi kurang bagus ya? Kayaknya jaringan saya ini. Soalnya saya juga lagi nggak pakai WiFi sekolah karena agak bermasalah ini. Terima kasih Kak Adip. Oke, kita lanjut lagi. Atau ada yang masih mau memberikan jawabannya Kak dari pertanyaan yang ini? Oke, kalau gitu kita lanjut ya Kak. Kira-kira dari pertanyaan ini siapa yang mau menanggapi? Silakan dibuka suaranya atau klik raise hand. Silakan kakak-kakak. Atau enggak boleh tulis di kolom chat ya Kak tentang pertanyaan yang ini. Bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan tulis di kolom chat ya Kak. Silakan kakak-kakak.
Ayo kakak-kakak silakan ditulis di kolom chat ya Kak. Dari pertanyaan ini, menurut kakak-kakak bagaimana? Silakan Kak. Salam. Oke, Kak Adip sudah meskipun belum sepenuhnya. Silakan kakak-kakak yang lain masih ditunggu. Silakan kakak-kakak yang lain masih ditunggu jawabannya Kak. Kak Waluyo sudah karena dapat memberikan kebebasan lebih kepada peserta didik. Oke, terima kasih Kak Adip, Kak Waluyo. Saya lanjut lagi ya Kak. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK di modul 1 dan di modul 2 masuk ke keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan di modul 3 keterampilan menggerakkan rekan sejawat, pembelajaran yang berkelanjutan. Oke, kakak-kakak, sekarang kita masuk ke penyampaian RTL. Rencana tindak lanjut untuk tugas selanjutnya ya Kak, yang nanti deadline-nya ada di tanggal 30 November. Pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah.
Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian ini meliputi yang pertama tujuan program, kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, dan yang keempat rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi komunitas belajar sekolah terkait rencana tindak lanjut PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan yang keempat, dokumen lain yang relevan. Jadi di sini kakak-kakak selain rencana tindak lanjutnya, nanti di saat kakak-kakak menyampaikan rencana tindak lanjutnya ke rekan sejawat yang ada di komunitas belajar sekolah, nanti juga harus ada notulen atau daftar hadir peserta yang mengikuti paparan rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak sampaikan kepada rekan sejawat di komunitas belajar sekolah. Ada daftar hadir dan notulen rapat. Untuk dokumentasi kegiatan, boleh kakak-kakak jadikan video ataupun foto kegiatannya. Rencana tindak lanjut atau RTL, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakar. Modenya penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat atau kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ada aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Komponennya di dalam 9 slide itu ada judul program atau kegiatan, terus yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan program, yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kelapan, kemungkinan tantangan. Kalau melihat dari komponen program, kemarin yang sudah buat yaitu Kaimam. Hampir sama seperti RTL. Ada judul program, latar belakang, tujuan, capaian, langkah, dan hasil. Ada struktur programnya juga. Di RTL ini yang kakak-kakak buat, nanti akan saya berikan penguatan lagi. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang,
notulen atau catatan, diskusi bersama komunitas belajar sekolah, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah. Pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini ada rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Ada judul program atau kegiatan. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bisa kakak-kakak ambil tentang sport education model, pendidikan gerak, ataupun pendidikan kebugaran. Latar belakangnya, di sini kakak-kakak menguraikan secara singkat konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Seperti kemarin, ada yang mengambil tentang pendidikan kebugaran, pendidikan gerak, ataupun sport education model. Pastikan di dalam latar belakang, kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan dari peserta didik akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misal dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Yang ketiga, tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini kakak-kakak nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan voice, choice, and ownership dari peserta didik. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek tersebut. Jadi kita hanya sebagai fasilitator untuk kegiatan SEM ini. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan.
Di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ada juga pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, atau usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas dalam belajar sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Sudah ada ya Kak yang kakak-kakak sempat diskusikan kemarin, contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek, yuk gerak. Joni, guru Mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni, guru Mapel IPA, Indra Sari, guru Mapel Bahasa Indonesia. Jadi di dalam struktur program ini tidak hanya ada guru PJOK, tapi berkolaborasi dengan guru-guru bidang studi lain atau guru kelas. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak. Implementasikan aset based thinking ya Kak untuk yang keenam ini. Selanjutnya ketujuh ada rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, atau refleksi murid. Kedelapan, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak mendefinisikan untuk tantangan itu. Ya, Kak. Nanti setelah ini kita ada tanya jawab ya kakak-kakak. Kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat di modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Di sini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut, tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas sekolah, dan rencana evaluasi program. Dan di sini juga ada lini masa rencana tindak lanjut. Kira-kira dari rencana tindak lanjut yang kakak buat akan direalisasikannya kapan? Misalnya 6 hari, 2 minggu, atau di bulan Desember saat pelaksanaan kelas meeting apabila mengambil sport education model. Catatan tambahan jika kakak-kakak ada di dalam sekolah yang sama. Di sini ada nggak Kak yang satu sekolah?
Nggak ada ya sepertinya ya. Jika ada peserta di dalam sekolah yang sama, dalam RTL, PJBL, perlu memperhatikan yang pertama bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta atau ide dari masing-masing kakak-kakak ya. Yang kedua, kakak-kakak di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Yang ketiga, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan seperti di LMS. Misalnya kalau kakak-kakak penyampaian RTL-nya itu dibuat video, di bawahnya itu nanti tolong sisipkan link Google Drive yang ada videonya ya Kak. Kalau kakak-kakak membuat video untuk penyampaian RTL-nya. Tapi kalau hanya mendokumentasikan foto, langsung ditempel saja di dalam situ Kak. Oke, kita masuk di sesi 4, diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak yang mau bertanya dan diskusi, dipersilakan. Ini Kak Dewi udah raise hand. Kak Dewi? Iya Kak Tiko, silakan. Salah pencet Kak. Aku ada enak. Ya, Apa yang Indomaret Coffee? Enak ya itu. Kak, iya. dari tadi cuma res-resan doang nih kayaknya nih. Coba minta di ini ada apa? Aku minta konfirmasi lagi tuh apa RTL tuh apa sih gitu. Tadi masih warawiri sana sini kayaknya belum begitu paham. Kita buat video gitu ya maksudnya. RTL itu kan rencana tindak lanjut. Jadi dari yang rancangan pembelajaran kemarin, kakak terusin lagi nih ke rencana tindak lanjutnya. Di sini ada 8 komponen yang harus kakak buat di dalam RTL tersebut. Ada judul, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Seperti punyanya Kak Imam, Kak Tiko. Seperti itu. Untuk pembuatan RTL-nya ya. Jadi boleh ntar deh sekalian nyari referensi kali aja yang gelombang pertama punya udah duluan kali ya gelombang pertama ya. Udah duluan. Gelombang pertama mah sebentar lagi juga selesai. Lihat aja dari sini ntar. Oke deh. Oke, siap Kak Tiko. Masih ada yang mau ditanyain Kak Tiko? Iya Kak Yoyo. Kak Dewi. Kak, jadi kita disuruh buat video gitu loh Kak, atau hanya sekedar foto saja? Kalau untuk Jadi RTL kan, padahal kan kita kan RTL juga belum punya Kak. RTL itu seperti kayak Kak Imam kemarin nih Kak Dewi. Maaf, yang seperti ini nih saya coba share screen dulu. Kemarin tuh Kak Imam rancangannya sudah masuk ke RTL. Coba Kak, boleh dong Kak. Ya kita kelompok belajar ya belum ada. Iya Kak, ini Nah, saya itu. ingin yang Kak Dewi itu nyambung. Untuk bukti Iya Kak, ya. presentasi di Kombelnya itu. Tono kayaknya udah ngerti itu Pak Tono. Iya Kak Yoyo, silakan. Untuk bukti dokumentasinya boleh foto aja kan waktu kita presentasikan? Boleh foto. Kalau emang mau dibuat video silahkan. Itu nanti bisa ke Bukti Karya untuk berbagi praktik baik ya Kak. Iya. Pak Gayang Ini Tono sehat?
Ya, Lagi Kak. nyender Kak Hartono. Kan. Kak, share di WA aja deh, Kak, biar bisa kasih contohnya. Kemarin udah ada Kak, punya Kak Imam. Punya Kak Imam. Nih, Coba lihat ini kan dulu. ada latar belakang, tujuan program. Hmm. Nah, kalau ini terbalik. Kak Imam itu harusnya tujuan program dulu. Tapi yang paling awal tuh nama programnya apa? Tujuan program, latar belakang, judul, latar belakang. Ini Kak Imam cuma kurang judul. Terus latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah, dan hasil. Di sini udah ada nih, Kak Imam. Terus struktur program dan mitra, ini ada juga nih Kak Imam. Seperti ini. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Mitra masih struktur mitra, sumber yang dimiliki, kapasitas yang dimiliki di sekolah, lapangan, alat permainan, guru PJOK atau guru-guru yang lain yang tadi ikut serta di dalam Kombel. Terus rencana evaluasi. Di sini Kak Imam belum masuk rencana evaluasi, baru langsung lanjut ke tantangan atau kemungkinan. Seperti ini. Ini salah satu referensi yang sudah dibuat oleh Kak Imam. Di sekolahan kan ada 2 guru nih Kak yang ikut PKG, tapi Iya, beda kelompok. Nanti RTL-nya sama aja apa gimana Kak? bisa sama, tapi jadi kan kalau ada 2 guru untuk rencana tindak lanjutnya tuh bisa sama Kak Imam. Nanti tinggal penyesuaian aja di saat paparan di komunitas belajarnya atau di saat paparan ke guru-guru. Oh, oke deh berarti cuma beda materinya aja ya pada saat penyampaian di forum ya. Iya, Oke, karena siap kalau siap. di dalam satu sekolah ada 2 guru, masing-masing punya program sendiri, pasti bisa bentrok atau pelaksanaannya nanti kurang maksimal. Misalnya kayak Kak Imam ambil pendidikan gerak, terus temennya ambil SEM, kan nggak sejalan tuh. Kalau satu sekolah paling tidak harus satu jalan. Hmm. Oke baik Kak, terima kasih. Oke, mungkin nih saya kasih contoh sedikit ya Kak, RTL seperti ini. Ini ada latar belakang. Sebelumnya itu judulnya ada ya Kak. Tuh, Semarak Kreasi. Latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar.
pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini juga masuk dalam asset based thinking ya Kak. Rencana evaluasi, kemungkinan tantangan, ada tantangan dan solusi. Nah, di sini dokumentasi, daftar hadir, ada juga notulen. Ini daftar hadir, ini notulen. Untuk dokumentasinya bisa seperti ini ya Kak. Yang penting nanti daftar hadir dan notulennya ada ya Kak. Untuk kakak-kakak yang sekolahnya belum ada kombel, bisa aja dilakukan seperti saat sedang rapat ya Kak. Paparan RTL ini 9 slide itu tidak memakan waktu yang cukup lama, kecuali kakak jabarin secara rinci semuanya gitu Kak. Masih ada yang ingin ditanyakan Kak? Sudah jelas semua ya Kak? Cukup, cukup. Insya Allah sudah ada gambaran nggak? Oke, siap. Izin share screen ya Kak. Oke, kita sudah di akhir sesi. Tadi merefleksikan pembelajaran modul 3, terus memahami penugasan secara tindak lanjut. Nanti yang lini masa ini saya share ya Kak. Oke, kita masuk yang kelima yaitu penutup. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah di akhir sesi kita untuk kegiatan tatap maya kita hari ini. Yuk kakak-kakak sebelum kita sudahi kegiatan tatap maya kita hari ini, kita dokumentasi dulu yuk Kak. Yuk kita dokumentasi dulu. Kanisa lagi pakai laptop atau HP Kanisa? Laptop Kak. Mas screenshot ya. Iya. Kita foto dulu yuk Kak. Dokumentasi. Kanisa tersenyum. Yuk. Ayo yuk, gimana gayanya Kak Yoyo? Gayanya pokoknya senyumin ke Anissa aja lah. Oke sih. Iya lama nih nggak ngeliat ya. Iya. Culik yuk. Iya. Waduh, jangan dah. Ntar guru-gurunya nanyain ini kelas kita. Yuk. 1, 2. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Iya Kak Yoyo. Pak Imam. Udah ngeliat Kak Anissa senyum ya? Iya lama nih udah nggak ngeliat nih. Iya. Iya elah Kak Tiko.
Terima kasih kakak-kakak untuk tatap maya kita kali ini. Kita bertemu lagi nanti di tanggal 2 Desember ya Kak. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri kegiatan tatap maya kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.